Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silakan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kembali datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama menaikkan syukur kita kehadirat Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, untuk kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 10-11 berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Mari bersama kita akan naikkan pujian, "Terlalu besar kasih-Mu Bapa," karena segala pengorbanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu semua karena kasih-Nya bagi kita manusia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Darah-Mu tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kami manusia. Dan kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu, karena kami adalah umat pilihan-Mu. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segala kerinduan kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala pengorbanan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah setiap orang yang datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sukacita kita, Kristus bangkitlah sudah. Kita boleh memuji Tuhan karena Kristus telah bangkit bagi kita semua. Kita nyanyikan semua ayat pujian ini bersama-sama. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Bumi surga soraklah, haleluya. Walau insan bergema, haleluya. Samudra yang besar, haleluya. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Kuasa dosa telah kalah, haleluya. Kubur mana jalamu, haleluya. Maut di mana kuasamu, haleluya. Kita pujikan ayat ketiga dan keempat. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Kasih Allah tercurah, haleluya. Genaplah karyanya, haleluya. Pintu Firdaus terbuka, haleluya.
Dia hidup, ada hari esok. Sebab ada hidup, Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian sukacita kita, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus sembuh, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus sembuh, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Mari kita akan terus berharap pada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita dan juga Dia menopang seluruh kehidupan kita. Kita naikkan pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku.
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, biarlah kita akan senantiasa merindukan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi yang indah ini. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita akan kembali untuk belajar akan firman Tuhan setelah kita memuji dan memuliakan nama Dia. Dan firman Tuhan saat pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Dan saya beri judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Oleh karena kita masih berdekatan dengan masa kebangkitan Kristus, kita berbicara bagaimana kuasa itu berbicara kepada kita. Dan kita percaya kuasa kebangkitan Kristus sungguh sangat berdampak bagi kehidupan pelayanan kita. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19 yang berbunyi demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini mari kita akan melihat bagaimana kuasa kebangkitan Kristus yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu terjadi dan itu bukan hanya sebagai hayalan, bukan hanya sekedar cerita belaka, tetapi kebangkitan nyata dan terjadi bagi Yesus Kristus. Dan itu juga akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Kita akan dibangkitkan, kita akan mengalami hal yang sama dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus merupakan doktrin yang utama atau yang pokok di dalam kekristenan. Banyak orang mengakui betapa pentingnya kematian Kristus, tetapi menyangkal pentingnya kebangkitan Kristus secara jasmani. Akan tetapi, bahwa kebangkitan tubuh Kristus sangat penting, sudah jelas dari hubungan pokok atau yang utama di dalam doktrin kekristenan kita. Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 12-19, Rasul Paulus menunjukkan bahwa iman kita berdiri atau jatuh bersama dengan kebangkitan tubuh Kristus. Jadi tubuh jasmani, bukan tubuh yang karena sudah mengalami perubahan, ada tubuh kebangkitan. Tidak, ini adalah tubuh jasmani Kristus sendiri yang bangkit dan nyata. Dan itu terjadi. Kenapa saudara itu dikatakan terjadi? Banyak orang yang sudah menyaksikannya, murid-muridnya dan beberapa orang pengikutnya, mereka menyaksikan bagaimana ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Artinya, kebangkitan Kristus sungguh nyata, bukan halusinasi, bukan hanya hayalan. Bahkan banyak orang yang ingin memutarbalikkan semua ini, sehingga itu menjadi sesuatu hal cerita seolah-olah tidak terjadi, seolah-olah dikatakan orang lain yang dibangkitkan, ada yang menggantikan kematiannya sehingga orang itu tetap mati dan seolah-olah Yesus bangkit. Bukan itu saudara. Kristus bangkit dan itulah kemenangan. Nah saudara, kita bisa melihat sekarang bagaimana bila Kristus tidak dibangkitkan di dalam pembacaan Alkitab tadi. Yang pertama, semua pemberitaan Injil itu percuma. Lihat di ayat 14 tadi saudara. Ya, di dalam ayat 14 dikatakan itu hanya sia-sia, percuma. Ya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami atau pemberitaan Injil. Dan kepercayaan kita juga menjadi sia-sia. Sangat disayangkan bukan? Kalau semua itu terjadi. Nah, saudara, yang kedua, iman jemaat Korintus juga menjadi sia-sia. Ya, yang tadi dikatakan di dalam Korintus pasal 14. Kemudian para rasul menjadi saksi palsu. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-15. Lebih daripada itu ternyata dikatakan kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak dibangkitkannya. Kalau andai kata itu benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, nah saudara,
betul-betul dikatakan mereka menjadi nabi atau para rasul palsu, saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa seolah-olah itu terjadi, padahal tidak terjadi. Nah, kemudian saudara, apalagi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, orang percaya di Korintus masih hidup di dalam dosa. Ayat 17, perhatikan. Dan orang yang mati dalam Yesus pasti binasa, karena tidak ada pengharapan. Tetapi kita bisa melihat ada kuasa kebangkitan yang terjadi. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling perlu dikasihani kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 19 dikatakan, sangat disayangkan. Kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, percuma kita menjadi orang Kristen. Sekarang tidak usah jadi orang Kristen. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Sepanjang kitab Kisah Para Rasul, saudara, para rasul senantiasa mengutamakan kebangkitan Kristus dalam pemberitaan mereka. Selalu pemberitaan tentang kebangkitan Kristus yang mereka beritakan. Hal ini juga nampak dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus dan dalam kitab-kitab lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Kuasa kebangkitan Kristus. Dengan demikian, jelaslah kebangkitan Kristus merupakan bagian yang hakiki dari Injil. Merupakan bagian penting dari Injil kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, ini adalah doktrin yang utama. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita semua. Tapi kita tahu, Dia sudah dibangkitkan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kebangkitan Kristus merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan. Allah membangkitkan Kristus dan memuliakan Dia dengan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya, agar bagi gereja Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Kita bisa melihat dari Efesus pasal 1, saudara. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Ayat 20 sampai ayat 22 kita perhatikan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, saudara, itulah yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Jadi saudara, sungguh Allah membangkitkan Kristus dan memuliakan Dia dan mendudukkan di sebelah kanan, agar bagi gereja Kristus menjadi kepala dan menjadi segala sesuatu. Ya. Nah, saudara, kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga merupakan peristiwa-peristiwa yang mempersiapkan Kristus untuk memberikan karunia-karunia kepada manusia. Kebangkitannya sangat penting di dalam penerapan keselamatan. Nah, Efesus 4 ya. Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 7. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 7 sampai 13. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik berarti bahwa Ia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah? Ia telah turun, Ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit dan untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala
dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, ini kita bisa melihat bagaimana karunia itu dinyatakan. Kemudian dia harus bangkit untuk menjadi penguasa dan juru selamat, untuk memberikan pertobatan serta pengampunan dosa kepada umat Israel. Ya, jadi dia memang harus dibangkitkan. Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Kita bisa melihat di sini. Dikatakan dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Itu salah satunya, saudara, yang perlu kita lihat. Dan kemudian kita lihat bahwa Paulus merangkum semuanya itu ketika ia mengatakan bahwa kematian Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, tetapi hidupnya yang sekarang menyempurnakan keselamatan kita. Haleluya. Ya, saudara, berita yang luar biasa di dalam Roma 8 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ya, kita bisa melihat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita perhatikan di sini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Berita sukacita, saudara, buat kita. Sungguh, kalau kita tidak hidup di dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh, maka sungguh kita adalah anak-anak Allah, dan kuasa kebangkitannya nyata bagi kehidupan kita. Kebangkitan Kristus perlu sekali bagi penerapan keselamatan yang telah dipersiapkan oleh kematian Kristus. Sebab jika Kristus tidak mati, dia tidak bangkit. Dia masih ada di dalam dunia ini. Tapi ketika dia mati, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu satu hal yang luar biasa, bukan? Kuasa Tuhan, kuasa kebangkitannya semakin nyata. Dan kita akan merayakan kenaikannya nanti. Ya, bagaimana dia menaik ke surga, dia mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, kebangkitan Kristus penting karena mempertunjukkan kuasa ilahi. Mengapa demikian? Ukuran kuasa ilahi yang sering kali diungkapkan dalam perjanjian lama ialah kuasa yang ditunjukkan Tuhan ketika mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Kita bisa melihat bagaimana kuasa ilahi itu bekerja. Ada 10 tulah, ada kuasa ketika Musa membelah laut Teberau. Kita bisa melihat itu, saudara. Banyak kuasa-kuasa ilahi yang dinyatakan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian halnya kuasa ilahi yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus adalah kuasa bagaimana dia akan membawa kita keluar dari dosa-dosa kita. Kita tenggelam dalam lumpur dosa, kita akan diangkatnya dan diberikan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perayaan Paskah setiap tahun merupakan satu peringatan akan kekuasaan tangan Allah. Kekuasaan tangan Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan saudara dan saya. Dalam perjanjian baru, ukuran bagi kuasa Allah adalah kuasa yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Tidak mungkin Kristus dikuasai oleh kematian untuk selama-lamanya, karena dia sudah bangkit. Kuasa yang sama telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kini tersedia bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, atau bagi orang-orang Kristen.
Rasul Paulus berdoa agar orang-orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Efesus 1 ayat 19-20. Wow, sungguh luar biasa, bukan? Sungguh kebangkitan Kristus begitu penting karena mempertunjukkan kuasa ilahi dari Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat sekarang, tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman kita di dalam Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan dibangkitkan. Tanpa kebangkitan Kristus, keselamatan kita menjadi semu dan bahkan menjadi pengharapan yang palsu. Kebangkitan Kristus merupakan pembuktian kuasa ilahi Allah yang nyata bagi semua orang dan menjadi dasar pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Pagi ini saudara, pagi ini, kalau kita belum percaya pada Tuhan Yesus, mari kita pikirkan bagaimana kehidupan kita kelak. Apakah sungguh kita punya pengharapan? Kehidupan kita setelah kematian kita di dunia ini, apakah kita akan menuju pada kekekalan? Kita hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya? Atau kita akan binasa untuk selama-lamanya? Pagi ini saudara, kalau pintu hati saudara diketuk oleh Roh Kudus, nyatakan dalam doa saudara pagi ini, aku membuka hatiku, aku orang berdosa, aku perlu Tuhan Yesus sebagai penebus dosaku, dan aku percaya Dia sudah mati dan dibangkitkan dan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Pagi ini saudara, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sudahkah kita terus-menerus untuk memberitakan Injil? Untuk menyatakan kasih kita buat banyak orang? Atau sampai saat ini kita masih bergumul, kita masih berjuang dengan ego kita, dengan logika kita? Percayalah, kuasa Allah melingkupi kehidupan saudara, memimpin setiap langkah kehidupan saudara. Berserah kepada Dia, karena Dialah pengharapan yang sejati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini, kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk tetap berjuang untuk memberitakan berita baik buat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
Selama ku hidup, ku kan menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku kan menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan maupun persepuluhan kita kepada Tuhan, dan kita akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan meminta berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, yang sungguh boleh menjamah kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi ini. Di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.